Pada 21 Agustus kemarin, MotoGP menyelenggarakan GP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Tentunya, ini menjadi balapan pertama MotoGP di Austria di mana layout Red Bull Ring dengan chicane baru digunakan untuk balapan MotoGP. Kalau buat ratingnya sendiri, gue bakal kasih rating sebesar 6,5 dari 10. Race ini dibilang boring enggak, tapi seru juga enggak sih. Dan ya gue juga ngarepin bakal ada drama besar-besaran kayak GP Austria yang sebelum-sebelumnya. Di video ini kita akan mengupas tuntas apa saja yang terjadi di GP Austria kemarin. So langsung aja kita ke pembahasan utama kita only on the Slipstream Show. Pertama, Enea Bastian ini gagal finish. Di Austria, pembalap Gresini Enea Bastian ini meraih pole perdananya di MotoGP. Tetapi di race beda cerita lagi nih kalau buat The Beast ini. Di tikungan pertama, ia langsung disalip Pecco Bagnaia. Tetapi ia masih bisa mempertahankan posisi duanya. Tetapi tidak lama kemudian, Jack Miller menyalip Enea Bastian ini dan dia pun turun ke posisi ketiga. Lalu battle yang seru terjadi pada lap 4-5, di mana Enea Bastian ini dan Martin saling menyalip satu sama lain. Apalagi mereka juga ingin membuktikan kelayakan mereka untuk bisa masuk ke Ducati tahun depan. Sayangnya, Enea Bastian ini tiba-tiba melambat saat memasuki turn 3 di lap 6 dan hampir menyenggol Johan Zarco. Enea pun memberhentikan motornya di dekat tikungan 4 dan ia pun DNF untuk keempat kalinya musim ini. Ternyata, Enea menghantam curb di tikungan 9 dan 10 dan hal tersebut membuat ban dia rusak. Lalu kedua, kita melihat Quartararo versus Ducati. Kita semua tahu kalau Red Bull Ring ini terkenal dengan sirkuit yang mempunyai trek lurus. Dan tentunya banyak trek lurus ini memberi keuntungan untuk Ducati ya. Tetapi meskipun begitu, Fabio Quartararo bertarung sekeras mungkin di sirkuit kekuasaan Ducati ini. Saat beberapa lap awal, ia terseok-seok di posisi kelima setelah disalip mantan rekan setimnya Maverick Viñales. Tetapi menjelang pertengahan balapan, Quartararo sudah mulai membuat progres ketika ia menyalip Viñales untuk posisi keempat. Di lap 17, Quartararo memanfaatkan Martin yang melebar dan ia naik ke posisi ketiga, dan di 8 lap berikutnya, Fabio mempush sekuat mungkin agar ia bisa menyalip Miller di lap 25 dan ia pun berhasil menyalip Miller dan Quartararo ini bisa finish kedua di sirkuit kekuasaan Ducati. Performa Quartararo kemarin pantas dibilang untuk menjadi salah satu kandidat Performance of the Year MotoGP 2022 ya. Melihat Quartararo ini satu-satunya Yamaha yang bisa fight di sirkuit kekuasaan Ducati. Ketiga, Jorge Martin jatuh di lap terakhir. Pertarungan untuk seat Ducati kedua ini semakin memanas. Dan tentunya duo kandidat Enea Bastian ini dan Jorge Martin ini ingin meraih hasil terbaik untuk membukti kalau mereka berdua layak untuk masuk ke tim tersebut. Saat awal balapan, Martin sempat battle dengan Bastian ini. Dengan Bastian ini yang DNF, Martin memanfaatkan momen tersebut dan dia pun aman dan tidak terancam di posisi ketiga. Tetapi beberapa lap berikutnya, Martin ini mendapatkan tekanan yang besar dari Fabio Quartararo dan pada lap 17, Martin melebar di chicane dan Quartararo memanfaatkan momen tersebut untuk menyalipnya. Memasuki beberapa lap terakhir, Martin masih bisa mendekati Jack Miller yang berada di posisi ketiga dan Martin pun mencoba untuk menyalip Miller untuk posisi ketiga di lap terakhir, tetapi ia malah crash. Martin pun masih bisa melanjutkan balapan, tetapi ia harus finish di posisi ke-10. Amat sangat disayangkan untuk Jorge Martin yang sebenarnya bisa podium di race ini. Terakhir, Bagnaia hat-trick kemenangan. Untuk kelima kalinya, Pecco Bagnaia memenangkan race di MotoGP musim 2022. Saat start, Bagnaia langsung menyalip Bastian ini yang start dari pole position untuk posisi pertama dan ia sempat mendapat tekanan dari Miller. Tetapi Bagnaia pun bisa menyalip kembali rekan setimnya. Setelah itu, Bagnaia tetap konsisten menjaga pace-nya dan ia pun membuat gap yang cukup besar sehingga Pecco ini tidak terkejar. Setelah itu, Pecco pun memenangkan GP Austria, sekaligus menjadi pembalap Ducati pertama yang membawa hat-trick kemenangan setelah Casey Stoner pada tahun 2008 silam. Dengan kemenangan ini juga, Bagnaia bisa memangkas 5 poin dari championship leader Fabio Quartararo. Ya,
itu adalah momen-momen yang terjadi di MotoGP Austria ya. Race selanjutnya akan diadakan dalam 2 minggu lagi di Misano World Circuit Marco Simoncelli untuk GP San Marino pada tanggal 2 sampai 4 September. So thank you for watching, and kalau misalnya kalian suka video ini, mohon diberi like, comment, subscribe, dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan satupun video dari kita, nyalakan notifikasinya ya. See you next time, people.